Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Prabu Muli akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan kucing. Perkenalkan, saya Sakson Iskandar SPDI dari SMP Negeri 4 Prabu Muli. Saya Lasni Sutri SPD dari SD Negeri 65 Prabu Muli. Saya Yusri Martina SPDI dari SD Negeri 73 Prabu Muli. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lasni, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Yusri, alhamdulillah sehat. Yusri sendiri gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Baiklah Bu Lasni, sebelum kita praktek kucing hari ini, sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang wilayah kita hari ini. Seperti pada diskusi sebelumnya, cerita kali ini, coach dan kunci akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing? Kemudian bagaimana respon kunci tersebut terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan? Kemudian juga jangan lupa untuk menyesuaikan prinsip-prinsip kucing ya Bu ya. Di antaranya seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Baiklah Bu Lasni, memasuki pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kucing kali ini? Baik Bu Yusri, kompetensi yang akan saya kembangkan kali ini yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan. Baik, sekarang pertanyaan kedua ya Bu ya. Kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dan yang ingin diobservasi itu kompetensi apa? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu. Kemudian yang pertanyaan yang terakhir Bu ya. Indikator yang seperti apa yang ingin Ibu dapatkan dalam proses kucing kali ini? Saya ingin kunci saya ini menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Baiklah Bu Lasni, ini saja dulu pertanyaan-pertanyaan untuk observasinya. Silakan Bu Lasni melakukan kucing dengan Pak Sakson. Baiklah Bu Yusri, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Sakso. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Lasni. Bagaimana kabarnya Pak Sakso hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Lasni gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat sama kayak Pak Sakson. Dengar-dengar Pak Sakson ada yang perlu disampaikan begitu ya? Iya betul Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Lasni. Baik Pak Sakson, kita punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit lah ya Pak ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol sebentar. Kira-kira apa nih yang pengen Pak Sakson sampaikan kepada saya? Ya, begini Bu Lasni ya. Ini terkait rekan kerja yang ada di sekolah saya. Jadi saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan, baik dalam penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi. Padahal kan perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi adanya perubahan. Jadi pembelajaran yang dilakukan itu kurang variatif. Begitu Bu Lasni. Oh begitu. Jadi kalau saya garis bawah ini ya, permasalahan yang dihadapi Pak Sakson ini bahwa rekan-rekan kerja di sekolah Pak Sakson itu pembelajaran yang dilakukan yaitu kurang bervariatif. Gitu ya Pak Sakson ya? Iya, betul Bu Lasni. Jadi memang kurang bervariatif medianya, baik model pembelajarannya juga masih yang lama saja.
dari percakapan kita hari ini Bu Lasmi, tujuan yang ingin saya dapatkan yaitu adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Baik, jadi yang Pak Sarson ini harapkan adalah adanya terjadi perubahan di sekolah ya Pak ya. Kira-kira perubahan apa sih yang pengen Pak Sarson lihat atau Pak Sarson dapatkan? Saya ingin tuh adanya perubahan, misalkan dalam hal penyampaian materi, metode, model, atau media pembelajaran yang digunakan itu lebih bervariatif. Misalnya Bu, dengan menggunakan aplikasi pembelajaran, misal seperti Quizzes, atau hanya sekedar membuat slide dari slide presentasi Bu, dari misal dari PowerPoint atau dari Canva juga Bu, itu sudah lebih baik Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi lebih bervariatif seperti itu Bu. Baik, jadi yang Pak Sarson sampaikan tadi bahwa pembelajaran dengan menggunakan model, metode, dan media yang bervariatif itu sudah di kondisi ideal ya Pak ya, dan itu berada di level 10. Nah, kira-kira nih kalau Pak Sarson sendiri sekarang berada di level berapa? Sepertinya Bu, saya ini masih ada di level 5 karena di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit ya. Jadi mungkin untuk saat ini masih di level 5 saja. Oke, di level 5. Jadi di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan di sekolah Pak Sarson, khususnya pembelajaran yang lebih bervariatif? Ya. Mungkin bisa ditingkatkan di level 7 ya Bu ya. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-guru itu kebanyakan senior-senior. Jadi mungkin dari level 5 itu ke level 7 itu masih mungkin dilakukan perubahan. Jadi dari level 5 ke level 7 begitu ya Pak ya. Kira-kira apa sih rencana yang akan Bapak Sarson lakukan untuk menunjukkan adanya perubahan di sekolah? Iya. Sebenarnya saya masih memikirkan ya apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan misal mentoring atau seperti pendampingan individu seperti itu kelas ini, mungkin antara saya dengan guru secara page to page seperti itu ya. Tapi bergantian, kira-kira seperti itulah kelas. Baik, jadi Pak Sarson ini akan merencanakan kegiatan mentoring atau pendampingan individu secara face to face ya Pak ya. Kira-kira nih, ada tidak strategi lain yang bisa Bapak terapkan selain dari strategi yang Bapak sebutkan tadi? Mungkin kalau bukan mentoring Bu, saya coba nanti konsultasikan dulu dengan kepala sekolah untuk membuat semacam pelatihan atau workshop yang mana tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi guru-guru, khususnya dalam penyampaian materi Bu, dan materi pembelajaran menggunakan media-media yang lebih bervariasi lagi seperti itu kelasnya. Baik, jadi Bapak Sarson ini sudah merencanakan kegiatan mentoring, kemudian pendampingan individu, kemudian juga pelatihan atau workshop. Nah, dari ketiga rencana Bapak ini nih, kira-kira yang menurut Bapak paling cepat terrealisasi atau yang merasa nyaman Bapak lakukan kira-kira yang mana? Iya, sepertinya kegiatan mentoring ya Bu ya, sepertinya. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang dan perlu waktu juga yang tidak sebentar. Kemudian perlu biaya juga yang pastinya. Jadi untuk saat ini yang lebih nyaman dilakukan itu adalah mentoring. Oke, mentoring ya Pak ya. Nah, dari kegiatan mentoring ini nih, kira-kira Pak Sarson memerlukan support atau bantuan dari siapa atau gimana nih Pak? Ada sih Bu, saya juga perlu support dari kepala sekolah, dari dukungan dari kepala sekolah, dari wakil
depannya Bu, insya Allah minggu depan saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah saya untuk melakukan kegiatan ini. Baik, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Pak Samson dapatkan? Ya Bu Lasti, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana agar terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, dibantu juga dengan rekan-rekan di sekolah saya yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Baik, alhamdulillah ya Pak Samson, Bapak sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan, terutama perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Pak ya. Oke, saya tunggu nanti ya Pak ya kabarnya setelah Bapak melakukan kegiatan mentoring. Saya rasa mungkin cukup sampai di sini dulu ya Pak ya percakapan kita pada hari ini. Semoga rencana-rencana yang Bapak Samson ini lakukan bisa berjalan dengan Ya, terima kasih banyak Bu Lasti sudah waktunya, kemudian sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa juga terjadi perubahan Bu di sekolah-sekolah saya. Amin. Sama-sama Pak. Mungkin lain kali jika Bapak ada yang ingin ceritakan atau Bapak pengen curhat, boleh hubungi saya lagi Pak. Mungkin kita bisa berbicara di lain kesempatan lagi Pak. Iya baik Bu Lasti. Oke, mungkin itu saja ya Pak Samson ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lasti. Assalamualaikum Bu Lasti. Waalaikumsalam Bu Yusri. Tadi Bu Lasti sudah melakukan coaching ya bersama Pak Samson. Alhamdulillah sudah Bu. Nah, sebelum kita menutup observasi ini ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Lasti. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Di coaching kali ini saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita, yaitu menentukan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali kunci untuk menceritakan alur permasalahannya dan menemukan solusi. Baiklah Bu Lasti, sebagai observer saya memang tadi sudah melihat proses coaching yang Ibu lakukan bersama Pak Samson. Nah, saya lihat di sini prosesnya sudah berjalan dengan baik, alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Lasti sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan yang berbobot kepada Pak Samson. Nah, sehingga di sini Pak Samson sebagai kunci menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya di sekolah dia ya Bu ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Bu Lasti, sebelum kita menutup observasi ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang barusan kita lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin memahami lagi proses alur kita sehingga nanti bisa melakukan proses coaching yang lebih baik. Baiklah Bu Lasti, semoga kedepannya kita dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi sehingga setiap permasalahan yang kita hadapi akan menemukan solusi yang terbaiknya. Baiklah Bu Lasti, saya kira observasi proses coachingnya kita cukupkan sampai di sini. Semoga semuanya dari kita lakukan sampai akhir ini bermanfaat untuk kita semua. Iya. Saya akhiri di sini ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Samson. Waalaikumsalam Bu Lasti. Bagaimana kabar Pak Samson hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini saya baik-baik saja. Kira-kira Bu Lasti bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga sama dengan Pak Samson. Nah begini Pak Samson, sebelum melakukan coaching ya, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik, pada coaching kita kali ini, coach dan puji akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum.
Kemudian bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot nanti kepada coaching, dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan kepada Pak Samson, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Lasti, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, sekarang pertanyaan kedua ya Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Bu Lasti, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, sekarang pertanyaan terakhir ya Pak ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Oke. Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Pak, demikian dulu ya Pak. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coachingnya. Ya, baiklah. Terima kasih banyak juga Bu Lasmi atas kesempatannya sudah hadir di sini. Ya Pak, sama-sama. Assalamualaikum Bu Yusri. Waalaikumsalam Pak Samson. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Pak, walaupun agak-agak merasa ada sesuatu masalah yang belum terpecahkan, tetap harus bersyukur. Pak Samson gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Bu Yusri, dengar-dengar Bu Yusri ada yang perlu disampaikan. Betul Pak, sudah saya katakan tadi ada sedikit permasalahan yang ingin saya curahkan, yang ingin saya ceritakan kepada Oh Bapak. iya ya, sepertinya kita punya waktu mungkin sekitar 15 atau 20 menit kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu. Terus apa yang ingin disampaikan oleh Bu Yusri sekarang? Begini Pak Samson, permasalahan ini terkait dengan rekan-rekan kerja saya yang berada di sekolah Pak. Mereka ini dari tahun ke tahun, cara mereka mengajar, metode mereka mengajar, media yang mereka gunakan, itu saja. Malah terkesan media-media yang sudah dipersiapkan dari sekolah itu diabaikan saja Pak oleh rekan-rekan guru ini Pak. Nah, maksud saya kan kita sebagai guru yang sudah hidup di zaman modern haruslah saya bisa menggunakan, setidaknya menggunakan laptop untuk media pembelajaran supaya maksudnya anak-anak tadi lebih tertarik Pak gitu. Oke Bu Yusri. Kalau saya garis bawah ini berarti permasalahan dari Bu Yusri ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif. Begitu Bu Yusri? Benar Pak, kurang bervariatif baik itu dari metode, dari media yang mereka gunakan, hanya seperti itu saja, belum ada perubahan Pak dari tahun ke tahun. Baik. Jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Yusri yang ingin didapatkan? Saya Pak kepinginnya nih Pak ya, jujur kepinginnya melihat teman-teman ibu terutama di sekolah saya ini Pak, mereka dalam proses belajar mengajar sudah ada pengembangan, sudah mulai menggunakan, seenggaknya menggunakan laptop sebagai media pembelajaran gitu Pak, atau membuat slide, membuat video biar anak-anak itu tertarik Pak, jadi pembelajarannya pun menjadi menarik. Anak-anak juga mungkin kalau sudah belajar, sudah tertarik dalam pelajaran kan bisa mengembangkan diri mereka Pak, bisa juga nanti diajak lomba-lomba begitu Pak maunya saya. Oke. Jadi yang Bu Yusri harapkan ini itu adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau ingin Ibu dapatkan? Seperti tadi yang saya katakan Pak, kalau kita ini kan hidup sudah di zaman IT Pak, saya berharap rekan-rekan bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan dari sekolah, baik itu berupa Chromebook, fokus, jadi mereka bisa menggunakannya dengan baik, jadi membuat anak-anak tadi lebih tertarik dalam belajar Pak, seperti itu. Baiklah Bu Yusri.
Dari yang Bu Yusri sampaikan tadi, bahwa pembelajaran dengan menggunakan variasi metode, kemudian model dan media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu Yusri ya, dan itu berada di level 10. Kira-kira kalau Bu Yusri sendiri sekarang ini berada di level berapa Bu? Kalau saya sekarang ini Pak ya, kira-kiranya saya sekarang berada di level 5 Pak, Ya. penggunaan media dan metode pembelajaran Pak. Oke, berarti di level 5. Jadi di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan, khususnya pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu Yusuf? Kalau untuk saat ini Pak ya, dari level 5 mungkin bisa ditingkatkan menjadi level 7 Pak, karena tadi di sekolah saya juga banyak senior-senior yang sudah sepuh Pak ya, jadi mungkin mau lihat HP saja sudah agak rabun matanya, apalagi untuk pemanfaatan alat pembelajaran digital Pak. Jadi mungkin menurutnya itu di level 7 Pak. Ya. Baik, jadi dari level 5 ke level 7 ya Bu Yusri ya. Iya Pak. Kira-kira Bu Yusri, apa sih rencana yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan di sekolah itu sekarang ini? Sebenarnya Pak, untuk cara saya juga masih memikirkan rencana dan tindakan apa yang akan saya lakukan untuk melakukan perubahan tersebut. Tetapi ada di benak saya sudah terbesit begitu. Kira-kira yang akan bisa saya lakukan adalah mentoring atau pendampingan individu terhadap rekan kerja saya Pak. Mungkin pendampingan individu atau mentoring secara face-to-face Pak. Saja rekan guru yang mau berbagi bersama saya Pak, seperti itu. Oke, baik Bu Yusri. Ibu akan merencanakan kegiatan mentoring atau pendampingan ya Bu ya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin bisa Ibu Yusri terapkan? Mungkin kalau bukan mentoring ya Pak ya, saya akan mencoba konsultasikan dengan ibu kepala sekolah untuk membuat semacam pelatihan atau workshop Pak. Tujuannya ya tadi untuk meningkatkan penggunaan media dan metode pembelajaran Pak. Ya, baik. Berarti Bu Yusri ini sudah merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiga rencana Ibu Yusri itu, kira-kira yang untuk saat ini nyaman Ibu terapkan atau lebih cepat terrealisasi itu yang mana Bu Yusri? Kalau yang saya kira akan cepat terrealisasi dan saya mudah melaksanakannya Pak, kira-kira kegiatan mentoring ya Pak. Karena kita tahu sendiri kalau pelatihan dan workshop itu kan butuh biaya, butuh dana dan butuh perencanaan yang akurat supaya pelaksanaan terlaksana dengan baik gitu Pak. Oke, berarti mentoring ya Bu ya. Ya, betul. Nah, di kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Yusri itu memerlukan support atau bantuan dari siapa atau gimana itu? Kalau support ya Pak, tentu saja dari yang pertama dari kepala sekolah. Saya butuh support dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah saya ya Pak. Kemudian dari itu saya tentu saja karena saya belum begitu menguasai tentang IT, sepertinya saya harus berkolaborasi dengan rekan kerja yang sudah menguasai IT Pak. Ada seorang di sekolah saya sudah menguasai IT tersebut Ya, Pak. berarti Bu Yusri ini pengen melakukan kegiatan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan kerjanya, begitu Bu. Iya betul Pak. Kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan kegiatan mentoring tersebut Bu? Kira-kira secepatnya Pak. Mungkin minggu ini sudah saya konsultasikan dengan ibu kepala sekolah. Iya, baik Bu Yusri. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah ya Pak, saya dari tadi kita bercerita, saya sudah mendapatkan gambaran tindakan-tindakan yang akan saya lakukan untuk mengadakan perubahan ini Pak. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti ya Bu kabarnya setelah melakukan kegiatan mentoring. Mungkin percakapan kita cukupkan sampai di sini dulu Bu Yusri.
Semoga rencana-rencana Ibu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Pak Sarson sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya sehingga saya bisa mendapatkan solusi-solusi dan gambaran-gambaran yang akan saya lakukan untuk melakukan perubahan di sekolah saya ini, Pak. Sama-sama Bu Yusri. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan boleh langsung hubungi saya saja ya Bu ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Ya Pak, siap. Oke, itu saja dulu ya Bu Yusri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sarson. Waalaikumsalam Bu Lasmi. Pak Sarson tadi sudah melakukan coaching ya sama Bu Yusri. Alhamdulillah sudah Bu tadi. Nah, sebelum penutup ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada pasca observasi. Yang pertama, apa sih yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ya, baik Bu Lasmi. Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur virtual, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi dan rencana aksi serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan alur permasalahan dan menemukan solusinya. Baik Pak Sarson, sebagai observer saya lihat tadi proses coaching yang Bapak lakukan dengan Ibu Yusri sudah berjalan dengan baik, proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Pak Sarson sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yusri sehingga Bu Yusri bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan proses coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Pak. Sekarang pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya Pak ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oke, baik Bu Lasmi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan cara lebih memahami lagi proses tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi ke depannya Bu Lasmi. Oh begitu ya Pak ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yusri. Waalaikumsalam Pak Sarson. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Begini ya Bu Yusri, sebelum melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Yusri. Baiklah. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee tersebut, merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Yusri, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baiklah Pak Sarson, pada coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan melakukan pertanyaan yang berbobot Pak. Iya, baik. Sekarang pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau secara spesifiknya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Pak Sarson. Oke, baik Bu Yusri. Kemudian
Kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu lakukan dalam proses coaching kalian. Saya berharap pada proses coaching kali ini saya ingin kunci saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi Pak. Oh baiklah Bu Yusri ya. Demikian dulu ya Bu Yusri pra observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching Ibu. Semoga sukses, semoga berjalan lancar. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Lasmi. Selamat siang Bu Yusri. Bagaimana kabarnya Bu Lasmi? Alhamdulillah sehat. Bu Yusri gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Dengar Bu Lasmi ada yang ingin dicurhatin sama saya. Apa sih Bu? Katanya. Begini Bu, sebenarnya ini sih terkait dengan kerja saya di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Ketika menyampaikan pembelajaran selalu menggunakan materi ceramah, tidak pernah menggunakan media yang berbahan. Padahal kan kita tahu zaman sekarang kan sudah canggih, kemudian teknologi juga sudah berkembang. Tetapi mereka tidak mau adanya perubahan. Ketika menjelaskan materi pembelajaran seperti itu saja. Begitu. Kalau saya lihat di sini berarti permasalahan yang Ibu alami adalah permasalahan dari rekan-rekan kerja Ibu yang kurang bervariatif dalam memberikan pembelajaran terhadap siswa, gitu ya Bu ya? Iya benar Bu, kurang bervariatif, baik itu metode, media atau model pembelajarannya. Baik, jadi kira-kira dari percakapan ini apa keinginan dari Bu Lasmi yang ingin Ibu Lasmi tunjukkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin adanya perubahan di sekolah saya. Misalkan ya perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran. Yang tadinya hanya menggunakan metode ceramah, saya pengen itu mereka itu menggunakan media yang lebih bervariatif. Misalkan menggunakan pembelajaran kuisis atau kalau menurut saya nih ya Bu, hanya sekedar menggunakan slide PowerPoint saja, saya kira sudah lebih baik daripada tidak menggunakan media sama sekali. Baik, dari tadi yang Ibu sampaikan bahwa pembelajaran dengan menggunakan variasi metode, model-model pembelajaran yang menggunakan kuis segala macam itu Bu ya. Kira-kira kalau sekarang Bu Lasmi sendiri ada di level berapa Bu? Sepertinya masih di level 5 Bu, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi rasanya sulit Bu, mengingat di sekolah saya itu kebanyakan guru senior Bu. Jadi kalau untuk saat ini mungkin masih berada di level 5. Baik Bu Lasmi, sekarang berada di level 5 ya. Kondisi sekarang kira-kira bisa ditingkatkan lagi di level berapa Bu Lasmi? Mungkin bisa ditingkatkan dari level 5 ke level 7. Nah kan tadi sudah saya sampaikan bahwa di sekolah saya itu kebanyakan senior Bu. Jadi kalau dari level 5 ke level 6 mungkin masih bisa Baik, dari level 5 artinya naik 2 level ya Bu ya, untuk mencapai ke level 7. Kira-kira dalam peningkatan kompetensi ini, kira-kira Bu, rencana apa ya sih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan di sekolah tersebut? Sebenarnya saya juga masih kepikiran sih, tapi sudah ada sih terbersih di benak saya. Saya itu kepengennya mengadakan kegiatan mentoring atau semacam pendampingan individu, tapi dilakukannya secara face to face Bu, secara tatap muka, tapi secara bergantian. Berarti Bu akan merencanakan kegiatan mentoring atau pendampingan individu ya Bu ya. Kira-kira selain dari metode yang Ibu sebutkan tadi, ada lagi nggak strategi atau metode yang akan Ibu terapkan dan ini akan lebih cepat realisasinya untuk menyambut perubahan tersebut? Sepertinya kalau bukan mentoring, nanti saya konsultasikan dulu ya Bu dengan kepala sekolah. Mungkin saya akan mengusulkan untuk mengadakan semacam pelatihan atau workshop begitu. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya di dalam penyampaian materi pembelajaran. Baik, berarti Bu Lasmi
kalau menurut saya yang lebih cepat terrealisasi itu kegiatan mentoring. Baiklah, metode mentoring berarti ya Bu ya. Nah dari kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Lasti butuh support nggak dari orang lain selain dari diri Bu Lasti sendiri? Pasti Bu, di sekolah saya itu ada rekan kerja saya yang memang benar-benar menguasai IT. Jadi mungkin saya akan mencoba meminta bantuan rekan kerja saya ini. Baik Bu Lasti, artinya Ibu dalam kegiatan mentoring tersebut Ibu akan melakukan kolaborasi bersama dengan rekan Ibu yang sudah menguasai IT tersebut ya Bu ya. Kira-kira kapan nih Ibu akan mulai merealisasikan rencana Ibu tersebut? Secepatnya Bu, insya Allah minggu depan saya akan mencoba dulu koordinasi dengan rekan kerja saya terkait kegiatan yang akan saya lakukan. Dan ya, dari percakapan Ibu dengan saya saat ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, alhamdulillah Bu, saya sudah mendapat gambaran apa yang akan saya lakukan ke depan. Itu saya akan melakukan kegiatan mentoring dengan nanti dibantu oleh rekan kerja saya yang memang benar-benar menguasai IT dan ahli dalam memanfaatkan media berbasis. Baik Bu, alhamdulillah Bu ya, artinya untuk strategi dan metode kedepannya untuk melakukan perubahan di sekolah Ibu sudah mendapatkan gambarannya. Kalau begitu Bu, saya akan berdoa dan saya juga menunggu cerita-cerita Ibu ke depannya setelah melakukan kegiatan mentoring ini Bu. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu, Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan nanti apa yang saya lakukan dapat berjalan lancar dan bermanfaat untuk sekolah saya. Amin, amin, amin. Saya akan menunggu cerita yang lebih menarik lagi dari Bu Lasti tentang keberhasilan tentu saja Bu Lasti ya. Baik Bu Lasti, karena hati ini sudah lega, cerita kita cukupkan di sini ya Bu ya. Karena saya juga ada kegiatan, jadi saya pamit undur diri Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yusri. Waalaikumsalam Pak Sason. Ya, Bu Yusri tadi Ibu sudah melakukan coaching ya? Iya. Nah, sebelum penutup ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Alhamdulillah Pak, pada coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan Alugirta, tanyakan tujuan, identifikasi permasalahan, kemudian juga menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan alur permasalahannya dengan jelas dan menemukan solusi nyata. Oke Bu Yusri, sebagai observer, saya lihat tadi proses coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Lasti itu sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Yusri sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Lasti, sehingga Bu Lasti bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, sekarang pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya Bu Yusri, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Baik Pak, saya merasa kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya nanti bisa melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Oh begitu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini Bu Yusri, semoga bermanfaat bagi kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses coaching yang telah kami laksanakan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak Tergerak, bergerak, menggerakkan. bersama Gito Paca.